Sepuh al-mukaramun hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita ngajinya kitab yang lain ya. Jadi mungkin wis bosan ngaji Riyadhus Shalihin aja. Ya, tetapi walaupun demikian, jadi bukunya ini dadak motokopi. Nanti berapa yang pesan ini nanti sama Kang Ubed aja ngubunginya. Ya, mendaftar dicatat semuanya. Jangan sampai kita mencetak banyak lalu akhirnya tidak terjual. Jadi kira-kira dipas saja lah. Kalau lebih 1-2 eksemplar mah nggak apa-apa. Jangan sampai lebihnya sampai banyak. Harganya berapa? Harganya nanti dihitung nanti. Jadi mah DP aja dulu. Ya gitu, nanti berapa lembar semuanya belum kita hitung. Cuman fotokopi ini selembar tuh harganya 200 rupiah ya satu ya. Sekarang berapa sekarang? Ya 200 rupiah gitu. Jadi kalau 400 lembar berarti berapa? 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 90.000 gitu. Ya untuk DP mah kasih aja 50 dulu dah. Gitu ya. Nanti langsung hubungi dengan Kang Gozali. Nanti beliau pesan ada sama saudara Munir di Geraksan biasa. Mari kita mulai saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun sa'idah, berbahagialah. Silakan berbahagia. Saya ingin mengajak bapak-bapak untuk fokus hidup ini. Tujuannya yang jelas, targetnya apa, jangan sampai salah paham. Karena sampai saat ini banyak orang yang berusaha, kerja keras, pontang-panting tulang, peras keringat, siang dan malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Menghimpun harta, materi, kekayaan, berlimpah ruah, mobil bagus, rumah bagus, istri bagus, semuanya. Tapi sayang, tidak ada waktu untuk menikmati hartanya itu. Sangat banyak sekali. Di sekitar saya di Kertasmaya banyak orang yang sawahnya 80 hektar, tapi kakinya nggak pernah pakai sepatu. Lidahnya nggak pernah makan sate. Dan anak-anaknya nggak ada yang sekolah. Kenapa? Memang tujuan awalnya mencari materi, kan begitu. Nah sekarang kita nanya dulu, bapak-bapak ini mencari materi atau mencari kebahagiaan? Ya. Materi itu hanya fasilitas, sekedar mengawal kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ternyata tanpa materi pun orang bisa bahagia kok. Betul. Dan banyak orang punya materi tapi tidak bahagia. Jadi materi dan bahagia tidak ada kaitannya kok. Iya. Ya, kalau seandainya kaya juga, bahagia juga, ya hebat, tidak ada masalah itu. Jadi Kutsaidan ini berbahagialah, jadilah orang yang berbahagia. Al-iman wal amalu, iman dan amal as-saleh, dan amal yang saleh, huma sirru hayatika thayyibah. Itulah dua, iman dan amal saleh itu rahasia kehidupanmu yang bahagia, kehidupanmu yang nyaman. Rahasianya yaitu iman dan al-amal as-saleh. Saya uraikan kenapa perlu iman. Iman ini ideologi, keyakinan, kepercayaan, platform atau visi dan misi. Perlu, karena
orang tanpa adanya visi dan misi, tidak adanya target, tidak ada platform, tidak ada cita-cita, tidak ada harapan, ya mau kemana, kata bahasa Jawanya kayak pedet kegawaning garu. Pedet itu anak katak yang kecil, dia ikut muter-muter ke sawah mengikuti jalannya bajak. Kemana dia nggak tahu. Nah, makanya silakanlah kalau orang hidup nggak punya tujuan yang jelas. Kita orang Islam ya seharusnya ya mengerti bahwa keimanan itu perlu karena kita ada tujuan. Tanpa tujuan hidup kita akan menjadi gelisah dan bingung. Silakan Anda berjalan tanpa tujuan. Apa yang terjadi? Mudah tergoda, mungkin ngelamun di tengah jalan, ketabrak mobil, ditanya mau kemana, nggak tahu, akan kemana, nggak tahu, sedang apa, nggak tahu. Apa yang terjadi? Hanya buang-buang waktu. Dan semuanya dalam keadaan kegelisahan. Itu satu iman. Kemudian al-amal saleh, amal yang saleh. Ini menjadi persoalan amal saleh di negeri kita ini karena persoalannya sudah terbentuk definisi dalam pikiran kita masing-masing bahwa saleh itu ya ujung-ujungnya sembahyang, puasa dan wiridan, ya gitu. Kemudian berzikir. Ya, jadi ketika seseorang itu jujur, tidak korupsi, ya, pekerjaannya disiplin, hasil kerjanya bagus, dia seorang profesional, seorang high skill, masyarakat tidak melihatnya itu orang yang soleh. Tetapi kalau pakai jubah, pakai sorban, ngewer-ngewer tasbih, sambil tangannya komat kamit, itu waduh orang soleh. Begitu nggak kira-kira? Ya kenapa? Ya karena tidak pernah didefinisikan, hanya diangan-angankan sendiri, diimajinasikan sendiri, didefinisikan sendiri, dipersepsikan sendiri. Ini celakanya nih, ada orang datang ke rumah saya menangis gitu. Karena dia kecewa, tidak pengen mendapatkan anak yang soleh tapi tidak tercapai. Mungkin malam harinya mendengarkan ceramah seorang mubalik, ya pasti hadisnya yaitu hafal semua ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntaqau bihi, wa waladin salihin yad'u lahu. Dia katakan bahwa saya sampai anak saya tuh kepengen biar jadi anak yang soleh tuh. Saya pesantrenkan, gak betah, akhirnya sekolahnya sekolah umum. Jadi nggak ada yang bisa ngaji lah gitu. Lalu saya tanya, ibu anak-anaknya sekarang sudah serba? Ya sudah sih semuanya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ekonom. Saya melongo aja. Jadi selama ini dalam pikiran kita anak yang soleh itu yang jadi kiai, begitu maksudnya. Nah ini yang jadi persoalan. Ini jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom aja, kurang seberapa lagi. Artinya langkah sing dadi ustaz gak enggak. Ya, betul nggak begitu? Sampai ilmu yuntafau bihi, yaitu ya yang bisa ngaji, yang bisa merugi Al-Quran, orang yang menemukan listrik yang bisa merubah kehidupan kita, ya bukan soleh itu mah, bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi kan saya mengerti. Sampai jadi kalau saya katakan bahwa kegaduhan, pertengkaran, perkelahian,
saling caci maki di negeri kita ini, ujung-ujungnya kesimpulan saya jangan-jangan kedua-duanya sama-sama tidak paham. Barangkali begitu. Kira-kira salah nggak dugaan saya begitu tuh? Ya, sama-sama nggak pahamnya. So kalau orang paham, biasanya nggak mungkin bertengkar tuh. Itu. Jadi artinya amal yang soleh itu apa? Lalu kata-kata soleh saja maksudnya apa? Enggak jelas. Jadi dikiranya kalau sesuatu yang soleh itu sesuatu yang apa? Coba kira-kira amal soleh itu seperti apa ya? Baik kita buruk soleh nih? Belum tentu. Nah, apa amal soleh itu pasti disukai Allah? Belum tentu. Setiap saat saya berdoa kepada Allah, Rabbi auza'ni, ya Allah, kokohkan jiwaku supaya saya punya jiwa yang kokoh. Untuk apa? An ashkura ni'mataka, supaya aku bisa mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan juga supaya saya diberi kekuatan hati bisa beramal yang saleh, tardahu, yang engkau senangi. Kalau saleh itu tidak engkau senangi, enggak usah lah. Yang penting saya mah yang disenangi Allah kok. Jadi ada nggak amal saleh yang tidak disenangi? Ya, ada. Bagi-bagi duit saleh nggak? Ujung-ujungnya pengen jadi kuuk barangnya mah. Jadi ya saya kira ke depan bangsa kita harus cerdas lah. Ya harus cerdas. Kemudian apakah saleh itu baik? Tidak juga. Tergantung persepsi orang. Nah, saya ingin menyampaikan dalam surat Yusuf, itu Yusuf ini sangat disayang oleh bapaknya. Siapa namanya bapaknya itu? Yakub. Yang ditimang-timang dia aja tiap hari. Anaknya yang lain yang 11 nggak pernah diperhatikan, sehingga mereka sakit hati. Kok jompleng banget sih kasih sayangnya, kita juga sama-sama anaknya, kok nggak pernah diperhatikan. Apa saja punya makanan buat Yusuf, punya ini buat Yusuf. Nah kita gimana? Nah itu. Dan Yusuf sendiri juga diceritakan dalam Al-Quran pernah mimpi. Isi mimpinya itu inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum bisajidin. Ayat ini juga saya ijazahkan buat ngemat. Enggak dibaca 100.000 setiap malam. Lalu Yusuf bertanya kepada bapaknya Nabi Yakub, ceritakan kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida. Dia jangan kau ceritakan. Itu lambang bahwa 11 bintang itu saudara-saudaranya, bulan dan matahari itu ibu dan bapaknya, semuanya akan tunduk kepada Yusuf. Biasanya Yusuf akan memimpin keluarga nantinya. Itu wala taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Mimpi itu tidak diceritakan, tetap rahasia, tetapi kemarahan saudaranya itu sudah tidak berbendung lagi. Lalu akhirnya mereka melakukan konspirasi. Dibicarakan bersama apa yang harus kita lakukan supaya bapak kita adil. Iya. Inna abi lafi dhalalin mubin, bapak kita nggak benar, ya pilih kasih dan sebagainya. Dalam konspirasinya
telah disepakati dua opsi. Satu, ya dibunuh Yusufnya atau dibuang saja. Ternyata kesepakatan sebelah saudara itu ada yang tidak tega hati untuk membunuh, jadi sebaiknya dibuang saja. Itu diceritakan dalam Al-Quran, uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum.